Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini dalam memenuhi tugas dari Dr. Oski Yuliandri, Magister Kesehatan, saya akan menjelaskan patofisiologi dari gagal jantung, paten ductus arteriosus, tetralogy velet, dan juga ventricular septal defect. Next. Sebelum saya menjelaskan, saya izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Salwa Maulida dengan NIM 2330308010097. Saya dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya angkatan tahun 2023. Baik, sebelum saya menjelaskan patofisiologi dari penyakit-penyakit tadi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi dari jantung. Baik, dari dinding jantung sendiri itu merupakan bagian yang tersusun dari otot jantung yang berkontraksi dan rileks ketika jantung itu nanti memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian juga rongga jantung ini terbagi menjadi dua, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, yang dipisahkan oleh lapisan penyekat dinding jantung atau disebut dengan septum. Masing-masing rongga ini terdiri dari dua kamar jantung, yaitu ada serambi dan juga bilik. Nah, dinding jantung ini memiliki tiga lapisan, yaitu ada endokardium yang merupakan lapisan paling dalam, kemudian ada miokardium yaitu merupakan lapisan tengah yang berotot, dan juga ada epikardium yaitu merupakan lapisan luar atau lapisan pelindung pada jantung. Perlu diketahui juga bahwa epikardium ini merupakan bagian dari lapisan perikardium atau lapisan selaput yang kantung yang membungkus dan melindungi jantung. Kemudian, untuk ruang jantung sendiri terdapat 4 ruang utama dalam anatomi jantung. Yang pertama itu ada serambi kanan. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah dengan sedikit oksigen dari pembuluh darah vena cava, lalu memompanya ke bilik kanan. Kemudian yang kedua ada bilik kanan, yaitu untuk memompa darah yang minim oksigen untuk melakukan pertukaran pertukaran dengan darah yang kaya oksigen di paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian untuk yang ketiga itu ada serambi kiri, yaitu berfungsi untuk menampung darah yang kaya oksigen dari paru-paru sebelum diteruskan ke bilik kiri. Kemudian, yang terakhir ada bilik kiri. Bilik kiri ini berfungsi untuk mengalirkan darah melalui katup aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Nah, kemudian pada katup jantung sendiri, secara anatomi itu ada 4. Yang pertama itu ada katup mitral. Katup mitral ini katup yang terbuka yang menjadi pintu bagi aliran darah yang kaya oksigen dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang kedua ada katup trikuspid. Katup trikuspid ini merupakan katup terbuka yang membantu mengontrol aliran darah dari serambi kanan ke bilik kanan. Yang ketiga, ada katup pulmonalis. Katup ini merupakan katup tertutup yang membantu mengalirkan darah dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Kemudian yang keempat itu ada katup aorta. Katup aorta ini merupakan katup tertutup yang mengatur aliran darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri menuju pembuluh darah aorta untuk kemudian nantinya akan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian untuk pembuluh darah pada jantung sendiri secara anatomi itu terdapat 3, yaitu yang pertama ada pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis, itu membawa darah yang minim oksigen dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru. Kemudian yang kedua itu ada pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini membawa darah ke seluruh tubuh yang minim akan oksigen menuju ke jantung, kecuali vena pulmonalis yang membawa
Darah kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke serambi kiri jantung. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini menjadi penghubung pembuluh darah arteri dan vena selama proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu berlangsung. Nah, kemudian pada jantung juga terdapat sistem konduksi listrik. Fungsi dari sistem konduksi listrik jantung sendiri dalam anatomi itu untuk mengatur ritme dan kecepatan detak jantung. Nah, bagian dari konduksi listrik jantung ini sendiri terdiri dari sinoatrial node, yaitu untuk menghasilkan listrik yang menyebabkan atrium jantung itu berkontraksi, dan juga terdapat nodus atrioventrikular untuk menghasilkan sinyal listrik dari atrium menuju ventrikel jantung. Baik, next. Baik, apa sih gagal jantung itu? Jadi, gagal jantung itu merupakan keadaan di mana jantung tidak lagi mampu memompa darah dalam jumlah yang memadai ke jaringan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Atau kemampuan tersebut hanya dapat terjadi dengan tekanan pengisian jantung yang tinggi atau dapat pula keduanya. Nah, terjadinya gagal jantung ini diawali dengan adanya kerusakan pada jantung atau miokardium, diikuti dengan penurunan curah jantung. Nah, bila kebutuhan metabolisme ini tidak terpenuhi, maka jantung akan memberikan respon mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung agar tetap dapat memompa darah secara kuat. Gagal jantung ini juga terjadi jika kompensasi gagal memenuhi kebutuhan maksimal tersebut. Nah, dari manifestasi klinis dari gagal jantung sendiri itu dapat diperhatikan secara relatif dari derajat latihan fisik yang diberikan. Gejala awalnya umumnya berupa dyspnea atau sesak nafas, kemudian juga ada mudah lelah dan adanya retensi cairan. Berdasarkan fungsi gagal jantung terdapat menjadi tiga. Yang pertama ada sistol diastol, yang kedua ada right dan left, kemudian juga ada acute dan juga kronik. Nah, pada kali ini kita akan membahas patofisiologi dari sistol heart failure. Baik, next. Baik, penyebab dari gagal jantung sendiri itu dapat terjadi biasa karena infrak neokard yang mengakibatkan nekrosis dari otot jantung, sehingga otot jantung ini nantinya akan mengalami gangguan dari kontraktilitasnya atau kondisi hipertrofi yang biasanya disebabkan oleh kondisi tekanan darah yang tidak terkontrol, mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dari otot jantung yang mempengaruhi kontraktilitasnya juga. Ataupun kondisi kardiopati dilatasi di mana otot jantung ini mengalami kelemahan dari atrofi menipis sehingga sangat mempengaruhi kekuatannya dalam memompa darah keluar dari jantung. Nah, akibat dari kegagalan fungsi memompa sendiri, jadinya volume darah yang tertinggal akan semakin banyak, tentu juga suplai darah akan semakin berkurang. Baik, next. Baik, untuk klasifikasi penyebab gagal jantung sendiri itu dikategorikan menjadi 6. Yang pertama, gagal jantung terkait abnormalitas miokardium. Ini bisa disebabkan oleh hilangnya mis, mi, miso, misi- miosites atau kontraksi tidak terkoordinasi. Kemudian juga bisa juga terjadi karena tenaga kontraksinya menurun, misalnya pada penderita kardiomiopati atau kardiotoksisitas, atau sel-sel disorientasinya itu menurun. Kemudian yang kedua ada gagal terkait kerja eksternal yang berlebihan, misalnya pada penderita hipertensi atau stenosis aorta. Yang ketiga itu ada gagal terkait dengan katup yang abnormal. Yang keempat itu ada gagal oleh karena ritme kardiak yang abnormal, misalnya pada takikardi yang terus-menerus. Kemudian yang kelima itu ada gagal oleh karena perikardium abnormal atau efusi perikardial, misalnya pada tamponade. Dan juga yang keenam itu ada jantung cacat bawaan sejak lahir.
Nah, karena bentuk penyakit jantung ini apapun bisa memicu gagal jantung, maka tidak ada mekanisme penyebab yang tunggal. Kemudian, beberapa mekanisme pada kompensasi alami akan terjadi pada pasien gagal jantung ini. Mekanisme tersebut mencakup yang pertama ada mekanisme Frank-Starling, yang kedua ada mekanisme perubahan neurohormonal, dan yang ketiga ada mekanisme remodeling dan hipertrofi ventrikel. Baik, next. Baik, sekarang patofisiologi dari gagal jantung. Nah, patofisiologi dari gagal jantung itu sendiri dari faktor eksternal itu ada hipertensi, ada hipertiroid, ada anemia kronis, dan juga yang lainnya. Kemudian dari faktor internal itu contohnya ada disfungsi katup, disritmia, kerusakan miokard, atau infeksi. Nah, yang nantinya akan menyebabkan gagal jantung itu sendiri. Nah, jadi ada namanya stroke volume, yaitu sama dengan heart rate, yaitu detak per menit yang disebut sebagai cardiac output, sehingga output ini merupakan volume darah yang dipompakan jantung per menitnya. Nah, cardiac output ini bersama afterload atau disebut dengan tekanan darah atau blood pressure ini, di mananya nanti tekanan darah ini sangat bergantung pada resistensi pertahanan perifer, yaitu seberapa besar tekanan yang dibutuhkan jantung untuk dapat memompakan darahnya ke seluruh tubuh. Darah dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, ini itu disebut sebagai end diastolic volume. Nah, kira-kira sekitar 120 cc ketika darah tersebut kemudian dipompakan keluar dari jantung, stroke volume itu sekitar 80 cc per beat itu nanti akan menandakan bahwa tidak semua darah dari ventrikel itu dipompakan keluar. Dan diilustrasikan end diastolic ini volumenya itu 120 cc. Namun stroke volume hanya 80 cc, berarti kira-kira ada sekitar 40 cc yang masih tertinggal di ventrikel. Nah, fraksi ejeksi inilah merupakan stroke volume atau end diastolic volume yang dikali 100%. Jadi, ketika volume itu tertinggal, maka telah terjadi kegagalan fungsi dari memompa ventrikel, di mana ventrikel itu tidak cukup baik untuk memompakan darahnya keluar dari jantung, sehingga banyak volume yang tertinggal. Kemudian gagal jantung sendiri itu pada proses pernafasan itu akan bisa menyebabkan pola nafas yang tidak efektif, dikarenakan yang pertama, ketika tekanan diastol meningkat itu tadi akan terjadi bendungan pada bagian jantung di atrium kanan yang nantinya akan menyebabkan pembekakan atau terjadi pembesaran pada vena sistemik yang menyebabkan nantinya terjadinya pembesaran pada lien dan juga hepar. Pembesaran pada lien dan hepar ini nantinya juga akan mendesak pada bagian diafragma, di mananya nanti tidak akan menjadi pola nafas yang tidak efektif. Kemudian pada darah itu akan terjadi penurunan curah jantung dikarenakan backward failure tadi. Nah, ketika ini terjadi, itu dapat menyebabkan edema paru. Edema paru ini dapat juga menjadikan perubahan pada penumpukan sekret yang akan menyebabkan basah pada rongki. Kemudian pada otak juga akan terjadi perubahan perfusi jaringan dikarenakan adanya penurunan oksigen ke sel yang dibawa pada bagian otak. Kemudian juga pada bladder itu terjadi perubahan pola eliminasi. Ini dikarenakan adanya penurunan darah yang dibawa ke ginjal. Kemudian pada bowel itu terjadi nutrisi kurang dari kebutuhan. Ini dikarenakan adanya peningkatan tekanan atrium kanan dan juga peningkatan vena sistemik yang akan menyebabkan hepatomegali. Kemudian pada penderitanya akan menjadi anoreksia dan juga mual muntah. Kemudian pada tulang itu akan terjadi intoleransi aktivitas dikarenakan suplai darah ke tubuh menurun yang nantinya akan menyebabkan sianosis, lelah dan juga dyspnea. Baik, next. Baik, kemudian kita akan lanjut ke paten Dr. Lebios.
Nah, paten ductus arteriosus ini merupakan kelainan jantung bawaan yang terjadi ketika ductus arteriosus ini tidak menutup setelah bayi lahir. Ductus arteriosus ini sendiri merupakan pembuluh darah sementara yang menghubungkan aorta ke arteri pulmonalis. Pada bayi dengan paten ductus arteriosus ini darah yang kaya oksigen dari aorta bercampur dengan darah yang miskin oksigen dari arteri pulmonalis. Kemudian juga paten ductus arteriosus ini terbagi menjadi dua, yaitu ada paten ductus arteriosus sedang dan paten ductus arteriosus besar. Pada PDA sedang itu biasanya memberikan gejala pada usia 2-5 bulan, tetapi tidak berat. Pasien ini juga mengalami kesulitan makan, sering menderita infeksi saluran nafas, namun biasanya berat badan masih dalam batas normal. Kemudian pada PDA besar itu biasanya menimbulkan gejala yang tampak berat sejak minggu-minggu pertama kehidupan. Pasien ini tidak nafsu makan sehingga berat badan tidak bertambah. Tampak juga sesak nafas dan takipnea dan banyak berkeringat bila minum. Kemudian untuk paten ductus arteriosus sendiri, ini ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya. Yang pertama itu ada kelahiran prematur, yang kedua ada riwayat keluarga dengan kelainan jantung, yang ketiga ada kelainan genetik seperti Down syndrome, kemudian ada infeksi rubella pada ibu hamil, lahir di dataran tinggi, jenis kelamin perempuan, juga kehamilan dengan diabetes mellitus serta paparan zat atau obat tertentu saat kehamilan. Next. Baik, next. Baik, patofisiologi dari paten ductus arteriosus ini sendiri terjadi pada dasarnya dahulu, normalnya ductus arteriosus ini menutup pada saat kadar prostaglandin yang dihasilkan plasenta menurun dan kadar oksigen meningkat. Proses penutupan ini harus segera dimulai ketika bayi menarik nafas yang pertama, tetapi bisa saja memerlukan waktu 3 bulan pada beberapa anak. Nah, pada paten ductus arteriosus ini sendiri, resistensi relatif pada pembuluh darah pulmoner serta sistemik dan ukuran ductus menentukan jumlah darah mengalami pemintasan aliran atau shunt dari kanan ke kiri. Karena peningkatan dalam aorta dan juga darah bersih ini nantinya akan mengalami shunt dari aorta melalui ductus arteriosus ke dalam arteri pulmonalis. Darah akan kembali ke dalam jantung ke kiri dan dipompa sekali lagi ke dalam aorta. Atrium kiri dan ventrikel kiri harus menampung aliran balik vena aliran dari vena pulmonalis sehingga terjadi kenaikan tekanan pengisian dan beban kerja jantung kiri. Keadaan ini akan mengadakan hipertrofi ventrikel kiri dan mungkin pula gagal jantung. Pada stadium akhir pada paten ductus arteriosus ini sendiri yang tidak dikoreksi dan shunt dari kiri ke kanan akan menimbulkan hipertensi arteri pulmonalis yang kronis dan juga kemudian akan menjadi resistensi serta tidak responsif terhadap terapi. Hal ini nantinya akan menyebabkan pembalikan shunt sehingga darah kotor ini memasuki sirkulasi sistemik dan menimbulkan sianosis. Baik, next. Kemudian kita akan memasuki lagi pada bagian tetralogy vellet. Nah, tetralogy vellet ini sendiri merupakan suatu penyakit dengan kelainan bawaan yang merupakan kelainan jantung bawaan sianotik. Penyakit jantung bawaan ini merupakan kelainan susunan jantung yang mungkin sudah terdapat sejak lahir. Kemudian juga tetralogy vellet ini merupakan kondisi langka yang disebabkan oleh kombinasi 4 kelainan jantung bawaan. Penyakit ini memengaruhi struktur jantung dan menyebabkan darah rendah oksigen mengalir keluar jantung. Baik, next. Jadi penyebab pada tetralogy vellet ini sendiri sebagian besar belum diketahui. Namun diduga karena adanya faktor endogen dan juga eksogen. Faktor-faktor tersebut
Antara lain untuk faktor endogen sendiri itu ada yang pertama, ada berbagai jenis penyakit genetik seperti kelainan kromosom. Kemudian ada anak yang lahir sebelum menderita penyakit jantung bawaan. Kemudian juga adanya penyakit tertentu dalam keluarga seperti diabetes mellitus, hipertensi, atau penyakit jantung yang lainnya. Kemudian juga pada faktor eksogen itu ada riwayat kehamilan ibu. Seperti sebelumnya ibu ini mengikuti ikut program KB atau minum obat-obatan tanpa resep dokter. Kemudian yang kedua itu ada ibu yang menderita penyakit infeksi seperti rubella. Kemudian ada juga pajanan terhadap sinar X. Baik, kemudian next. Baik, selanjutnya adalah patofisiologi dari tetralogy vellet. Nah, pada proses pembentukan jaringan pada janin ini biasanya mulai terjadi pada hari ke-18 usia kehamilan. Pada usia minggu ketiga, jantung hanya terbentuk tabung yang disebut dengan fase tubing. Mulai akhirnya minggu ketiga sampai minggu keempat usia kehamilan terjadi fase looping dan septasi, yaitu fase di mana terjadi proses pembentukan dan penyekatan ruang-ruang jantung serta pemisahan antara aorta dan arteri pulmonalis. Pada minggu kelima dan sampai ke-8, pembagian dan penyekatan hampir sempurna. Akan tetapi, proses pembentukan dan perkembangan jantung dapat terganggu jika selama masa kehamilan terjadi faktor-faktor risiko kesalahan dalam pembagian trunkus dapat berakibat letak aorta yang abnormal atau overriding, timbulnya penyempitan dan arteri pulmonalis, serta terdapatnya defek septum ventricle. Dengan demikian, bayi akan lahir dengan kelainan jantung dengan 4 kelainan, yaitu defek septum ventricle yang besar, stenosis pulmonal infundibular atau valvular, dextro pangkat aorta, dan hipertrofi ventricle kanan. Derajat hipertrofi ventricle kanan yang timbul bergantung pada derajat stenosis pulmonal. Pada 50% kasus stenosis pulmonal hanya infundibular. Yang pertama itu empat kelainan jantung yang pertama yaitu darah dari aorta sebagian berasal dari ventrikel kanan melalui lubang pada septum interventrikular dan sebagian lagi berasal dari ventrikel kiri, sehingga terjadi percampuran darah yang sudah teroksigenasi dan belum teroksigenasi. Yang kedua ada arteri pulmonal mengalami stenosis sehingga darah yang mengalir dari ventrikel kanan ke paru-paru jauh lebih sedikit dari normal. Yang ketiga, darah dari ventrikel kiri mengalir ke ventrikel kanan melalui lubang septum ventrikel dan kemudian ke aorta atau langsung ke aorta. Akan tetapi apabila tekanan dari ventrikel kanan lebih tinggi dari ventrikel kiri, maka darah akan mengalir ke ventrikel kanan ke ventrikel kiri. Kemudian yang terakhir itu karena jantung bagian kanan harus memompa sejumlah besar darah ke dalam aorta yang bertekanan tinggi serta harus melawan tekanan tinggi akibat stenosis pulmonal, maka lama-kelamaan otot-ototnya akan mengalami pembesaran atau hipertrofi ventrikel. Pengembalian darah dari vena sistemik ke atrium kanan dan ventrikel kanan ini berlangsung secara normal. Ketika ventrikel kanan menguncup dan menghadapi stenosis pulmonalis, maka darah akan dipintaskan melewati defek septum ventrikel tersebut ke dalam aorta. Akibatnya, darah yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak teroksigenasi, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya sianosis. Baik, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke ventricular septal defect. Ventricular septal defect ini sendiri merupakan suatu keadaan abnormal jantung berupa adanya pembukaan antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ventricle septal defect ini ada hubungannya dengan pada sekat yang memisahkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kemudian faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena VSD ini yang pertama ada faktor prenatal yaitu atau faktor eksogen. Yang pertama itu ada ibu yang menderita infeksi atau rubella. Kemudian ada ibu yang mengonsumsi alkohol. Kemudian ada umur ibu yang lebih dari 40 tahun, ada ibu menderita penyakit diabetes mellitus yang memerlukan insulin, ibu yang meminum obat-obatan penenang. Kemudian pada faktor genetik itu ada anak yang lahir dengan menderita penyakit jantung bawaan dan atau juga ayah ibunya menderita penyakit jantung bawaan. Baik, next. Baik, pada patofisiologi ventricular septal defect ini, ketika faktor eksogen dan faktor endogen ini menyerang, terjadilah
ventricle septal defect. Ketika septal defect ini terjadi, maka volume ke paru dan akan meningkat. Ketika volume sekuncup ini turun, maka akan terjadi kebutuhan oksigen dan zat nutrisi untuk metabolisme tubuh itu akan tidak seimbang. Kemudian terjadilah gangguan tumbang atau berat badan yang sukar naik. Kemudian ketika volume ke paru-paru ini juga meningkat, nanti akan terjadi tekanan ventrikel pada ventrikel kanan itu meningkat. Akibatnya ini akan menjadi intoleransi aktivitas karena terjadi takipnae yaitu atau juga dipsnae yaitu sesak nafas pada saat beraktivitas atau bermain. Kemudian ketika aliran darah ke paru ini meningkat juga dapat meningkatkan fibrinolitik katup arteri pulmonal yang akan menyebabkan darah karbon dioksida dan oksigen itu akan bercampur dan nantinya nutrisi ini akan kurang terpenuhi. Kemudian ketika volume ke paru ini juga meningkat akan meningkatkan hipertrofi otot ventrikel kanan, di mana ini akan terjadi nantinya workload atau kerja yang secara secara adekuat atau berlebihan, nantinya akan terjadinya pembesaran atrium kanan, di mananya ini akan mengalami penurunan curah jantung. Next. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat menonton.